Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam episode yang ketiga ini secara khusus kita akan membahas tentang 4 hal atau 4 kata kunci untuk memahami dan mengenal Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah secara lebih dekat. Yang pertama, apa itu Majelis Tarjih dan Tajdid? Yang kedua, apa wawasan Majelis Tarjih dan Tajdid? Yang ketiga, apa manhaj yang digunakan? Dan yang keempat, apa produk yang dihasilkan? Yang pertama, sebagaimana yang telah diinformasikan pada episode sebelumnya, bahwa penamaan satu majlis yang memiliki kewenangan untuk menggali persoalan-persoalan hukum agama di Muhammadiyah mengalami beberapa kali perubahan. Hingga pada akhirnya saat ini kita mengenal istilah Majelis Tarjih dan Tajdid. Memang kalau kita telusuri secara makna istilah, terutama dalam kitab-kitab usulul fiqh, tentu makna dari tarjih itu sendiri adalah taqdimul mujtahid ahadut tariqainil mu'aridain lima fihi min maziyah mu'tabarah taj'alul amal bihi aula minal akhar. Yang intinya adalah tarjih, mengambil pendapat dan dalil yang terkuat karena memiliki keistimewaan atau kelebihan yang lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Itu asal muasal atau makna asli dari istilah tarjih. Tetapi penggunaan tarjih sebagai satu istilah dalam majelis tarjih dan tajdid mengalami pengembangan dan pergeseran makna. Tidak hanya sekedar memilih pendapat dan dalil yang terkuat, tapi majelis tarjih itu identik dengan majelis ijtihad. Sehingga dalam lingkungan Muhammadiyah, bahwa majelis tarjih itu adalah satu aktivitas intelektual dengan menggunakan seperangkat keilmuan, baik ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain, untuk menggali persoalan hukum agama yang terkait. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tarjih dalam makna yang dipahami atau digunakan oleh Muhammadiyah di sini adalah sebuah aktivitas berijtihad, bukan sekedar memilih dan mengambil dalil atau pendapat yang terkuat. Lalu yang kedua, ada tajdid. Yang tajdid ini memiliki dua makna. Pertama, tajdid bisa berarti at-tajrid, pemurnian atau purifikasi, yaitu terkait dengan persoalan-persoalan akidah dan ibadah mahdhah. Maka dalam perspektif majelis tarjih, bahwa persoalan akidah dan ibadah mahdhah harus dikembalikan kepada dalilnya. Inilah makna pertama dari tajdid, yaitu purifikasi, pemurnian atau at-tajrid. Makna yang kedua dari tajdid adalah dinamisasi. Artinya, di mana manusia memiliki kesempatan untuk melakukan modifikasi, kreasi
terkait dengan masalah muamalah duniawiyah. Maka jika persoalan-persoalan yang terkait dengan ibadah mahdhah harus apa adanya, bersifat rigid, maka dalam masalah muamalah duniawiyah bersifat fleksibel. Maka kaidah-kaidah yang digunakan dalam masalah akidah dan ibadah mahdhah al-aslu fil ibadah al-batlan. Pada dasarnya atau hukum asalnya, persoalan ibadah mahdhah itu batal, dilarang, atau tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan. Sedangkan dalam masalah muamalah duniawiyah sebaliknya, al-aslu fil muamalat al-ibahah. Pada dasarnya atau hukum asalnya, muamalah itu bersifat mubah atau hukum asalnya mubah, kecuali ada dalil yang melarang. Kata kunci inilah sebagai awal untuk bisa memahami apa itu majelis tarjih dan tajdid di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Lalu yang berikutnya, kata kunci yang kedua untuk bisa memahami secara lebih dekat tentang majelis tarjih dan tajdid adalah apa wawasan yang dimiliki. Majelis tarjih memiliki beberapa wawasan. Yang pertama adalah wawasan tajdid itu sendiri, dalam pengertian yang sudah dijelaskan dalam masalah akidah dan ibadah bersifat tajrid, pemurnian atau purifikasi, sementara dalam masalah muamalah bersifat dinamisasi. Wawasan yang kedua adalah toleran atau toleransi. Artinya, ketika Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya telah memfatwakan atau memutuskan suatu hukum, maka Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya itu memberikan kesempatan dan toleran terhadap pendapat-pendapat lain yang berbeda, selama pendapat-pendapat itu memiliki argumentasi dan dalil yang jelas. Artinya bahwa Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya tidak menganggap dirinya lah yang paling benar, sementara yang lain itu salah. Karena konsekuensi kalau kita menggunakan kata tarjih itu sendiri, secara makna aslinya, tentu pendapat yang paling kuat itu menjadi rajih, dan pendapat yang tidak kuat itu menjadi marjuh ghairu ma'mulin bih, tertolak dan tidak bisa diamalkan. Tetapi karena tarjih itu dimaknai sebagai sebuah forum intelektual, forum ijtihad, maka apa yang dipilih, yang difatwakan dan diputuskan oleh majelis tarjih pada saat itu, itulah yang dianggap pendapat yang benar, pendapat yang kuat, namun tanpa menafikan pendapat lain yang mungkin berbeda dari sikap yang diputuskan oleh majelis tarjih. Kemudian yang ketiga adalah semangat keterbukaan. Artinya bahwa majelis tarjih ketika berfatwa, ketika memutuskan satu problem hukum, membuka diri untuk dikritik, membuka diri untuk kemudian mendapatkan masukan-masukan, baik terkait dengan dalil yang digunakan maupun substansi fatwa dan putusan yang dilahirkan. Bahkan dalam HPT bagian akhir itu sangat dianjurkan kepada warga persyarikatan pada khususnya dan umat Islam pada umumnya untuk terus melakukan kajian-kajian terhadap apa yang telah diputuskan dan difatwakan oleh majelis tarjih. Dan jika ditemukan satu dalil atau pendapat yang tidak kuat, tidak argumentatif, maka segera memberikan satu masukan, pertanyaan, dan akan dikaji sehingga untuk mencari dalil yang terkuat dan memutuskan sesuai dengan argumentasi yang kuat. Terbuka untuk mendapatkan masukan dari siapapun
dan organisasi manapun. Bahkan ketika Majelis Tarjih mengadakan munasnya, musyawarah nasional, tidak hanya melibatkan para intelektual, para ulama di lingkungan Muhammadiyah, tidak hanya melibatkan orang-orang yang aktif di Majelis Tarjih, baik di tingkat pusat maupun wilayah, tetapi kita mengundang perwakilan dari organisasi lain, dari tokoh-tokoh organisasi lain untuk hadir dan memberikan kontribusi dan memberikan masukan pada saat proses fatwa dan putusan itu dilakukan. Kemudian yang keempat, wawasan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah tidak berafiliasi mazhab. Nah, ini perlu dipahami. Yang dimaksud dengan tidak berafiliasi mazhab adalah tidak mengikatkan diri pada satu mazhab tertentu. Tidak hanya mengikuti atau mengambil pendapatnya mazhab Syafi'i, tetapi juga mengambil pendapat dari mazhab lain ketika pendapat mazhab lain itu dirasa berdasarkan kajian memiliki dalil yang lebih kuat dibandingkan dengan pendapat yang lain. Maka ini tidak berarti kemudian Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya itu anti mazhab. Inilah yang seringkali disalahartikan, seolah-olah Muhammadiyah itu anti mazhab, padahal justru sebaliknya, Muhammadiyah sangat menghargai, mengakomodir, mengkaji semua mazhab yang ada untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan, untuk dijadikan sebagai rujukan, untuk dijadikan sebagai bahan dalam proses pengkajian. Kalaupun harus dikatakan bahwa Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya itu bermazhab, iya, tapi bermazhab secara manhaji, tidak bermazhab secara qauli. Artinya tidak hanya sekedar mengambil pendapat sang imam mazhab, tetapi mengikuti alur pemikiran dan metodologi yang digunakan. Sehingga kadangkala pendapat majelis tarjih sesuai bahkan sama dengan mazhab A, mazhab B, atau mazhab yang lain. Namun bukan berarti karena kesamaannya itu lalu mengekangkan diri, mengikatkan diri harus mengikuti mazhab tertentu dan mengabaikan pendapat yang lain. Sikap semacam ini sebagaimana yang sudah dijelaskan pada episode sebelumnya sangat sesuai dengan harapan para imam mazhab. Salah satunya adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, "Idza shahhal hadits fahuwa mazhabi." Apabila hadis itu sahih, maka sungguhnya itulah pendapatku, itulah mazhabku. Begitu pula yang disampaikan oleh imam ahli atau imam mazhab lainnya seperti Abu Hanifah, Imam Hambali, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Maliki, serta mazhab yang lain. Maka sikap yang diambil oleh Muhammadiyah sesungguhnya telah sesuai dengan harapan dan keinginan dari para imam mazhab itu sendiri. Lalu kata kunci yang ketiga untuk bisa memahami secara lebih dekat majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah adalah apa manhaj yang digunakan. Kalau kita bicara tentang metodologi ijtihad di lingkungan Muhammadiyah atau di lingkungan majelis tarjih dan tajdid, sesungguhnya secara umum hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh imam-imam mazhab yang lain maupun organisasi-organisasi pada umumnya. Mempertimbangkan apa yang disebut dengan al-urf atau al-adah, menggunakan al-qiyas, mempertimbangkan sadduz zari'ah, menggunakan pertimbangan al-maslahah, al-mursalah, dan lain sebagainya. Hanya saja mungkin yang membedakan adalah terkait dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam proses berinteraksi dengan kitab, dengan dalil,
dan dalam proses memutuskan. Maka pendekatan yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid saat ini yaitu pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Secara sederhana dapat difahami atau dijelaskan bahwa metode bayani itu artinya porsi dalil keagamaan. Porsi nas itu sangat dominan dalam memutuskan satu problem hukum, dalam satu persoalan. Terlebih lagi dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah akidah dan ibadah mahdhah. Namun tidak berarti kemudian persoalan lain itu menafikan atau meminimalisir keberadaan dari pendekatan bayani ini. Namun justru sebaliknya pendekatan bayani ini adalah sentral, hal yang sangat fundamental untuk menggali persoalan-persoalan yang tidak hanya dalam problem atau masalah akidah ibadah mahdhah, tapi masalah-masalah muamalah. Misalnya, dalam problem kekinian, kita mengenal ada istilah donor ASI, donor air susu ibu. Maka kalau kita menggunakan pendekatan bayani, pendekatan dalil, kira-kira adakah dalil yang secara spesifik yang memberikan ruang dan membolehkan kesempatan untuk melakukan donor ASI itu? Maka dalam penggalan ayat dikatakan, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum. Jika kalian ingin menyusukan anak-anak kalian kepada orang lain, maka itu tidak mengapa, itu tidak dosa. Nah, maka menggunakan dalil ini sebagai legalitas kebolehan melakukan donor ASI, itulah yang disebut dengan pendekatan bayani. Dan begitu pula dengan contoh-contoh yang lain. Lalu yang kedua adalah pendekatan burhani. Maka kalau bayani itu berdasarkan atau prosentase penggunaan dalil nas Al-Quran dan hadis Nabi itu sangat dominan, maka dalam pendekatan bayani ini menggunakan pendekatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Temuan-temuan kekinian yang memiliki pertimbangan atau yang layak dijadikan sebagai pertimbangan, salah satu pertimbangan dalam memutuskan hukum. Misalnya, kalau kita mencari larangan hukum tentang menggunakan atau mengkonsumsi rokok misalnya, tentu tidak akan didapatkan dalil yang spesifik tentang itu. Tetapi bisa kita temukan atau gunakan dalil-dalil bayani yang sifatnya tidak langsung terkait dengan menjaga kesehatan, merawat keselamatan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita sebut dengan dalil tidak langsung. Maka dibutuhkan argumentasi lain yang bersifat burhani, temuan-temuan ilmiah. Maka pendapat para ahli dokter, pendapat ahli kesehatan, pendapat para praktisi dan ilmuwan, bahkan pendapat mereka yang pernah menjadi korban dari konsumsi rokok itu menjadi pertimbangan yang bersifat burhan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendekatan yang berikutnya adalah pendekatan irfani, yang memang makna sesungguhnya atau makna semantik dan makna asli dari irfani itu adalah masalah zauq, yang membutuhkan satu pendalaman dan pengalaman spiritual. Tetapi makna yang lain dari irfani ini sungguhnya ihsan, al-akhlaq al-karimah, dalam mengimplementasikan satu hukum, dalam menerapkan satu persoalan hukum. Contoh, ketika kita bicara hanya pada tataran fikih orientil, orang sholat hanya menutup aurat kubronya. Kalau itu laki-laki hanya menutup baina surrah wa rubbah. Misalnya sholat hanya menggunakan sarung atau
menggunakan celana panjang, tidak menggunakan baju. Secara hukum, maka apa yang dilakukannya itu atau ibadah yang dilakukannya itu sah secara hukum. Tetapi secara irfani tidak elok, tidak etis. Orang ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan telanjang dada, tidak menggunakan pakaian yang layak, padahal Quran memerintahkan kita khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Nah, maka inilah yang digunakan, yaitu pendekatan bayani, dalil-dalil nas keagamaan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, burhani, temuan-temuan ilmiah, ilmu pengetahuan dan teknologi, irfani, yaitu aspek yang bersifat transenden, tetapi termasuk diantaranya itu adalah pertimbangan-pertimbangan ihsan al-akhlaqul karimah. Nah, ketiga aspek ini, pendekatan ini, bayani, burhani, dan irfani, digunakan secara spiral triadik. Satu kesatuan. Tidak dipisah-pisahkan hanya menggunakan nas saja misalnya. Atau hanya menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi saja misalnya. Tidak. Tapi baik bayani, burhani, dan irfani itu digunakan secara spiral triadik. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan produk hukum. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah secara umum memiliki 3 produk. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan putusan. Ini pada level yang sangat tinggi secara hierarki produk putusan Majelis Tarjih. Putusan ini diambil lewat satu musyawarah dengan menghadirkan sebanyak mungkin intelektual dan ulama-ulama di lingkungan Muhammadiyah maupun dari luar Muhammadiyah. Maka di situ ada anggota Munas. Nah, di situ juga ada yang memantau. Di dalam proses Munas ini sendiri, wakil dari tokoh-tokoh ulama Muhammadiyah diundang dan dihadirkan. Seluruh pengurus dan anggota tarjih dan tajdid di tingkat pusat dihadirkan. Dan perwakilan dari wilayah serta majelis tarjih dan tajdid tingkat wilayah pun juga dihadirkan. Paling tidak masing-masing dengan 2 utusan. Begitu pula dengan peninjau dari unsur-unsur lain dan organisasi-organisasi lain, termasuk unsur perguruan tinggi dan organisasi ortom di lingkungan Muhammadiyah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan sebanyak mungkin sehingga produk yang dihasilkan memiliki argumentasi yang sangat kuat. Lalu produk yang kedua adalah fatwa. Secara hierarki memang fatwa itu di bawah putusan, dengan satu pemaknaan yang tepat. Artinya karena secara hierarki fatwa itu di bawah putusan, maka sejatinya fatwa itu tidak boleh berbeda, apalagi bertentangan dengan produk hukum di atasnya. Tetapi baik fatwa maupun putusan sama-sama mengikat secara moral, secara keagamaan. Karena banyak orang yang salah memahami. Mungkin dengan ungkapan, ini kan baru fatwa belum putusan. Padahal baik itu fatwa maupun putusan sama-sama merupakan sebuah produk ijtihad yang dilakukan secara jama'i. Hanya secara kuantitas yang dihadirkan, proses yang dilakukan, dan tahapan-tahapannya pun itu ada perbedaan. Namun tidak bisa kemudian kita mengatakan karena fatwa levelnya pada level fatwa lalu diabaikan. Karena sesungguhnya baik fatwa maupun putusan sama-sama sebuah produk hukum yang dihasilkan lewat proses ijtihad jama'i
di lingkungan Muhammadiyah, khususnya di lingkungan Majelis Tarjih dan Tajdid. Kemudian produk yang ketiga adalah wacana yang kita hasilkan baik lewat halakoh, seminar-seminar, kajian-kajian, dan lain sebagainya yang belum difatwakan dan diputuskan. Dan biasanya kita tampilkan lewat majalah Tarjih dan Tajdid. Hadirin yang berbahagia dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 hal yang secara sederhana, tanpa uraian yang panjang lebar, sekedar sebagai pengantar untuk bisa memahami atau paling tidak mengenal Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.